John memandangi setumpuk kertas yang ada di atas mejanya dan mulai mempelajari lembar demi lembar kertas yang ada di depannya itu. Setelah dari klub malam dia tidak kembali ke rumah Samantha karena asistennya mengatakan jika ada dokumen penting yang harus dia tanda tangani. John terpaksa kembali ke rumah pribadinya, padahal dia sangat ingin mengatakan pada Samantha jika dia akan pergi untuk beberapa waktu, tapi dia sudah tidak ada waktu. Bahkan untuk menghubungi ponsel wanita itu pun dia tidak bisa karena selama ini Samantha tidak mau memberitahukan nomor ponselnya. John berharap Edward tidak menangis saat mengetahui dirinya tidak ada. Dia harus meninggalkan mereka untuk segera menyembuhkan ingatannya. Dia tidak mau menunda lagi karena sangat berbahaya jika dia lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Master, ini dokumen yang harus Anda tanda tangani. Billy menyodorkan beberapa dokumen di depannya. John mengambil dokumen yang diberikan Billy dan mulai melihatnya. Jam berapa keberangkatanku? Tanyanya. Jam 3 pagi, bos. Apa? Kenapa tidak sekalian jam 12 malam? Katanya kesal. Maaf master, lebih baik berangkat jam 3 pagi supaya orang-orang tidak tahu jika Anda pergi. Jika sampai musuh Anda ada yang tahu maka akan sangat berbahaya. Master belum bisa mengingat siapa saja musuh yang ada dan saat ini mereka seperti musuh yang tak tampak bagi Master. Aku juga terpaksa membelikan bos tiket ekonomi dengan nama palsu agar tidak mengundang perhatian. Billy menyodorkan sebuah tanda pengenal palsu padanya. Menurut pengamatanku akhir-akhir ini, semenjak kecelakaan mobil yang Master alami, 2 anggota geng gelap dari Australia mulai bergerak dan mencari keberadaan Anda. Mereka percaya Master masih hidup setidaknya dalam kondisi kritis dan bersembunyi di suatu tempat, jadi saat ini sangat berbahaya jika Master pergi menggunakan pesawat pribadi karena mereka memiliki mata-mata di mana-mana. Jelas Billy panjang lebar. Memangnya apa yang telah aku lakukan pada mereka? Tanyanya. Mungkin Anda tidak ingat, waktu itu Master menggagalkan bisnis mereka menyeludupkan senjata ilegal ke negara lain dan merampas gudang senjata mereka. Itulah sebabnya mereka sangat membenci dan ingin membunuhmu. Jelas Billy lagi. Jadi kau sudah tahu siapa pembunuh itu? Tanyanya. Billy menggeleng, sangat sulit mencari tahu apalagi, kedua mayat itu dibawa oleh pihak berwajib. John menarik nafasnya dengan berat, inilah kenapa dia ingin cepat menyembuhkan ingatannya, jika terus begini kondisinya maka akan sangat sulit. Tidak mungkin bukan dia bersembunyi terus-menerus. Selama ini dia hanya berdiam diri di rumah Samantha dan menemani Edward tanpa pergi kemanapun. Dia hanya keluar 2 kali untuk membeli baju dan ke kantornya waktu itu. Waktu kecluk malam saja Billy membawa segerombolan pengawal untuk mengikuti dan menjaganya. Billy, dengarkan aku. Pintanya. Yes, Master. Selama aku pergi, kau harus mengutus para pengawal untuk ke rumahnya dan laporkan padaku apapun yang terjadi di sana. Jika memang para gangster itu memiliki mata-mata di mana-mana, aku khawatir ada yang melihatku di sana dan mencelakai mereka. Kau harus pastikan ibu dan anak itu baik-baik saja sampai aku kembali. Perintahnya. Billy mengangguk, dia mengerti dengan maksud bosnya. Tapi Master, apalagi? Tidak. Tidak ada. Billy ragu untuk bertanya pada bosnya dan dalam hatinya bertanya-tanya, apa bosnya tidak menyadari sesuatu tentang anak itu?
Seharusnya bosnya tahu saat melihat wajah Franz yang sangat mirip dengan anak yang dia bawa kemarin. Tapi Billy tidak berani menanyakannya. Bukan saja dia takut pada bosnya, tapi dia juga berpikir saat ini bosnya belum bisa mengingat siapapun. Jika nanti ingatannya sudah kembali, pasti dengan sendirinya bosnya itu akan menyadari kemiripan kedua orang itu. Setelah mendapat perintah, Billy segera pergi sedangkan John kembali mengecek dokumennya. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya karena dia harus pergi ke New York jam 3 pagi. Dia berharap saat dia pergi nanti, Samantha dan Edward baik-baik saja. Dan keesokan harinya, Edward sudah siap untuk pergi ke sekolah pagi itu. Dia sudah sarapan dan siap pergi ke sekolah bersama dengan Bibi Ann. "Mommy." Edward berlari ke arah Samantha dan memeluknya. Dia juga mencium pipi ibunya. "Edward sayang, jangan nakal ya di sekolah," pesan ibunya. "Of course, Mom." Samantha memeluk tubuh Edward dengan erat. Dia sangat bersyukur Edward tidak menangis saat mengetahui John tidak ada. Tadinya Edward sempat bertanya kemana John pergi, tapi Samantha menjelaskan jika John pergi bekerja lagi dan Edward dapat memahaminya. Samantha juga tidak tahu kemana perginya John dan dia terpaksa membohongi Edward agar anak itu tidak menangis. "Ayo sayang, nanti kita terlambat," ajak Auntie Ann. Edward segera melepaskan pelukannya dan kembali menciumi wajah Samantha. "I love you, Mom," bisik anak itu. "Oh boy, Mommy love you, honey." Samantha mencium pipi Edward dan mengusap kepala Edward dengan lembut sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Edward segera berlari ke arah Ann yang telah menunggunya di depan pintu. Wanita itu telah siap dengan tas sekolah Edward di tangannya. "Kami pergi ya," kata Ann. "Ya, hati-hati." Samantha berdiri di depan pintu rumahnya dan memperhatikan mereka, juga melambaikan tangannya kepada mereka. Setelah itu dia menutup pintu rumahnya kembali dan hendak berjalan menuju ke dalam dapurnya. Tapi belum juga kakinya melangkah jauh, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan Edward dan Ann di luar sana. Samantha segera memutar tubuhnya dan berlari dengan panik saat mendengar suara mereka. Apa yang telah terjadi? Dia berharap mereka baik-baik saja di luar sana. Dengan cepat wanita itu membuka pintu rumahnya dengan kasar dan sangat kaget saat melihat Edward dan Ann yang belum begitu jauh dari rumahnya. Tampak Ann sedang tersungkur di jalanan dan tubuhnya sedang ditahan oleh seorang pria bertampang menyeramkan, sedangkan Edward berada di tangan pria lainnya dan Edward tampak sudah tidak sadarkan diri karena orang itu menempelkan sesuatu di hidungnya. Wajah Samantha langsung pucat saat melihat keadaan Edward dan dia langsung panik. Samantha segera berlari ke arah mereka tanpa memperdulikan hal lainnya karena yang dia khawatirkan adalah Edward. Dia bahkan berteriak meminta tolong dan berharap ada yang mendengar teriakannya. Samantha berharap ada orang yang mau menolong dan mencegah para pria itu agar tidak membawa Edward pergi darinya. Dia berlari sekuat tenaga, tapi tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam berhenti di belakang orang yang sedang menggendong Edward. Samantha menahan nafasnya saat melihat beberapa orang pria keluar dari dalam mobil itu dan sungguh, dia semakin takut Edward diambil darinya begitu saja. Dia semakin berlari dengan kencang dan dia berharap dia segera sampai untuk melawan orang-orang itu dan menyelamatkan Edward.
Para pria yang baru saja turun dari mobil itu langsung memukul pria yang sedang menggendong Edward, sedangkan seorang pria lainnya mengeluarkan senjata api dari balik jas hitamnya. Tanpa ragu, pria itu menembakkan senjata apinya ke arah pria yang memegang Edward tepat di kepalanya. Dor! Pria itu langsung tersungkur ke bawah dan Edward jatuh di atas tubuhnya karena pria itu langsung mati di tempat itu juga. Bunyi letusan senjata api yang begitu keras membuat warga di sana berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Perumahan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai dan para warga di sana mulai panik saat melihat pria yang mati tergeletak di jalanan. Beberapa warga di sana mulai menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian di sana. Sedangkan pria yang memegang N langsung melarikan diri melihat rekannya ditembak mati. Para pria tadi langsung mengejar orang yang melarikan diri itu dan meninggalkan tempat itu begitu saja. Samantha berdiri dengan wajah pucat saat melihat pria yang menggendong Edward tersungkur di jalan dengan bersimbah darah. Dia tidak tahu dari mana asalnya para pria itu dan dia juga tidak tahu kenapa pria yang baru saja turun dari mobil menembak pria yang hendak menculik Edward. Tapi itu bukan masalahnya, Edward tergeletak bersama pria yang bersimbah darah itu dan tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Samantha berlari ke arah Edward dan menggendongnya. "Edward sayang, bangun!" panggilnya ketakutan. Samantha menguncang-guncang tubuh Edward dan menangis melihat Edward tidak sadarkan diri. "Sayang, bangun!" panggilnya lagi. Karena Edward tidak juga merespon panggilannya, Samantha segera bangkit berdiri dan membawa Edward dalam gendongannya. Samantha berlari dengan cepat sambil menangis untuk mencari taksi. Dia tidak peduli dengan kakinya yang terasa perih karena dia berlari dengan telanjang kaki. Dia begitu panik saat melihat Edward dan lupa memakai alas kaki. Samantha terus memeluk tubuh kecil Edward dan terus menangis saat di dalam taksi yang dia stop dengan paksaan. Tadinya taksi itu sedang membawa penumpang dan tidak mau berhenti saat melihat Samantha melambaikan tangannya. Tapi Samantha tiba-tiba berdiri di depan taksi itu sehingga mobil taksi itu berhenti mendadak. Dia terpaksa melakukan itu karena khawatir dengan keadaan Edward. Mobil itu tidak melambat saat dia melambaikan tangannya dan Samantha tahu jika mobil itu tidak akan berhenti. Jadi dia terpaksa mengambil resiko menghentikan taksi itu dengan berdiri di tengah jalan agar taksi itu berhenti. Dia juga memohon pada penumpang taksi itu agar mau mengerti. Samantha terus menangis dan memohon pada supir taksi dan penumpangnya sehingga mereka merasa iba. Penumpang taksi itu mengerti dan membiarkan Samantha menaiki taksi itu untuk ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Samantha berlari dengan cepat masuk ke dalam rumah sakit. Dia juga melemparkan uang yang kebetulan ada di sakunya tanpa melihatnya lagi. Dengan cepat dia berlari dan memanggil dokter saat sudah tiba di dalam rumah sakit. "Dokter! Dokter! Tolong anakku!" teriaknya. Seorang suster dan dokter yang sedang bertugas langsung menghampirinya dengan sebuah ranjang yang mereka bawa. Samantha segera membaringkan Edward di atas ranjang dengan hati-hati. "Apa yang terjadi?" tanya dokter itu. "Aku tidak tahu," jawabnya sambil menangis. Dokter dan suster itu segera mendorong Edward menuju ruangan gawat darurat. Samantha ingin mengikuti mereka masuk, tapi suster itu menahannya dan menutup pintu ruangan itu. Samantha hanya bisa menangis dan duduk di atas kursi dengan perasaan ketakutan.
Dia takut jika terjadi sesuatu dengan Edward. Dia hanya melihat pria yang mati itu menempelkan sesuatu di hidung Edward dan dia tidak tahu itu apa. "Ya Tuhan, selamatkanlah Edward," gumamnya dengan lirih. Saat itu tiba-tiba suster tadi berlari keluar dari ruangan itu dengan panik. Wajah Samantha semakin pucat, dia sangat ingin melihat apa yang terjadi di dalam tapi tidak diperbolehkan. Dia hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati. Baginya Edward adalah segalanya, hidupnya dan masa depannya. Tidak lama kemudian perawat itu kembali lagi dengan seorang dokter yang terlihat lebih tua dibanding dokter tadi. Mereka masuk ke dalam dengan cepat dan beberapa saat kemudian Samantha dapat mendengar suara panik para dokter yang berada di dalam sana. "Cepat, ambil alat pemacu jantungnya," seorang dokter berteriak demikian. 1, 2, mulai. Terdengar suara dokter yang lain. Lutut Samantha langsung lemas saat mendengar itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Edward? Beberapa menit bagaikan neraka untuknya saat mendengar suara-suara di dalam sana yang terdengar menakutkan. Samantha bergetar ketakutan dan tubuhnya merosot ke lantai karena kakinya tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Dia hanya bisa meringkuk di atas lantai, memeluk dirinya dan menangis karena bayang-bayang yang menakutkan terus berputar di kepalanya. Tidak lama kemudian dokter yang terlihat lebih tua keluar dari ruangan itu dan pada saat melihatnya, Samantha langsung bangkit berdiri dan langsung menghampiri dokter itu. "Dokter, bagaimana dengan anakku?" tanyanya dengan panik. "Tenang Nyonya, anak Anda sudah tidak apa-apa." Dokter itu mencoba menenangkannya. Mendengar itu Samantha bernafas dengan lega. "Tapi boleh kami tahu apa yang terjadi?" tanya dokter itu. "Aku tidak begitu tahu. Saat aku keluar dari rumah seorang pria menempelkan sesuatu di hidungnya dan Edward sudah tidak sadarkan diri," jelasnya. Dokter itu mengangguk mengerti. "Untunglah dapat dibawa dengan cepat karena jika terlambat beberapa menit saja mungkin kita tidak bisa menolongnya lagi." Jantung Samantha bagai diremas mendengarnya. "Maksud dokter?" "Begini, sepertinya anak Anda diberi obat bius yang sangat berbahaya. Anak Anda sudah menghirup obat itu terlalu banyak dan sangat berbahaya untuk tubuhnya. Apalagi anak Anda masih kecil dan obat itu bisa menyebabkan kematian dan gagal jantung. Seperti yang Anda tahu, anak Anda hampir saja gagal jantung," jelas dokter itu. Samantha bagai disambar petir, andai saja dia terlambat. Jadi, bagaimana dengan Edward?" tanyanya dengan ketakutan. "Tenang saja, dia sudah melewati masa kritisnya. Sekarang kita hanya bisa menunggunya sadar dari pengaruh obat bius itu," jelas dokter itu lagi. "Terima kasih, boleh aku masuk?" tanyanya. Dokter itu menjawab dengan sebuah anggukan. Samantha segera mendorong daun pintu itu dengan tidak sabar. Dia sangat ingin melihat keadaan Edward. Saat pintu itu terbuka, seorang dokter yang lain sedang memasang selang di hidung Edward dan suster tadi sedang membantunya. Samantha berdiri di depan pintu ruangan itu seperti manekin. Dia sangat sedih dengan apa yang telah dialami oleh Edward. "Nyonya, jangan khawatir. Anak Anda sudah baik-baik saja," hibur suster itu. Samantha hanya bisa tersenyum dengan getir. Suster dan dokter itu segera keluar dari ruangan itu saat mereka sudah selesai memasang alat yang diperlukan di tubuh Edward. Samantha mendekati Edward dan kembali menangis saat melihat Edward terbaring di atas ranjang. "Kenapa nasibnya begitu malang?"
Siapa yang telah tega melakukan hal ini pada anak-anak?